Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, anak kelas 5 sehat semua. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan praktik membuat keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas untuk disepakati bersama, untuk dijalankan bersama. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hal-hal kebajikan, hal-hal yang baik yang nanti akan kamu terapkan di kelas ini agar apa? Agar kondisi kelas nyaman, kemudian tentram, nggak ada bullying, kemudian proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya kembali kepada kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas kita. Baik, selanjutnya bagaimana kita menciptakan program kebajikan? Yang pertama, nanti Ibu akan tayangkan daftar kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan? Kemudian yang kedua, tentukan nilai kebajikan. Nanti kalian akan menentukan nilai kebajikan apa yang bisa kamu terapkan, ya, yang bisa kalian terapkan. Kemudian menyempurnakan daftar nilai kebajikan. Jadi nanti Bu Vida akan bagikan stiker anak-anak, satu anak Bu Vida beri satu. Kamu boleh satu nilai kebajikan apa yang bisa kamu lakukan, ya. Kamu yakini bahwa saya bisa seperti ini. Harus yakin bisa melakukan, ya. Terus kemudian nanti dikumpulkan, ya, dibacakan, lalu kita sempurnakan mana yang nilai kebajikan dan mana yang peraturan. Selanjutnya nanti membuat poster, tapi tidak hari ini dan waktu. Jadi setelah kita kumpulkan, kita rangkum jadi satu nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan di kelas ini, baru kemudian dibuat poster untuk dijalankan bersama. Baik, nah ini anak-anak ada proyek nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Mungkin kalian sudah mengenal yang itu. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, keroyokan, dan yang keenam, kreatif. Nah, itu secara umumnya. Padahal nilai kebajikan itu banyak anak-anak. Ada keterus-terangan. Keterus-terangan itu berarti kata lainnya apa? Jujur. Lalu ada keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa memilih mana yang menurut kamu bisa diterapkan di kelas ini. Selanjutnya, bagaimana prosedur membentuk keyakinan kelas? Nah, nanti setelah Ibu bagikan stick note satu-satu, lalu kita akan catat semua nilai kebajikan yang sudah kalian tulis dan kita rangkumnya. Lalu mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya seperti apa? Contohnya, kenapa? Jadi, contohnya misalnya dilarang berbicara rame. Itu berarti negatif apa positif? Positif apa negatif? Negatif. Berarti positifnya bagaimana? Kenapa? Boleh berbicara. Ada kata tidaknya itu berarti negatif. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Bagaimana sebaiknya? Dilarang berbicara berarti apa? Berbicaralah yang sopan. Misalnya begitu. Terus apa lagi?
Kira-kira apa lagi? Dilarang terlambat. Berarti bagaimana? Tidak boleh terlambat sama. Jalan tepat waktu. Nah, seperti itu. Kamu yakini bahwa kamu bisa datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat negatif tidak ada. Kata tidak, kata dilarang itu tidak ada. Namanya keyakinan keras itu kalimat negatifnya dirubah menjadi kalimat positif. Sudah paham dari sini? Oke. Selanjutnya meninjau kembali curah pendapat untuk pemahaman nilai kebajikan dan. Jadi nanti setelah terkumpul kita koreksi bersama. Betul tidak pendapat apa nilai kebajikan yang dituliskan oleh si A? Bahwa ini termasuk nilai kebajikan atau peraturan. Karena peraturan sama nilai kebajikan itu berbeda. Kalau peraturan itu ada konsekuensinya, harus seperti apa, nanti kalau tidak melakukan ini harus bagaimana. Ya, tapi kalau nilai kebajikan, kamu yakin bahwa kamu bisa melakukan. Harus yakin, saya bisa seperti ini, ya. Oke, kita lanjut. Peraturan kelas. Nah ini tadi yang Ibu sampaikan. Jangan berlari di kelas. Nah itu kan termasuk apa? Peraturan apa? Keyakinan. Peraturan. Keyakinan kelasnya bagaimana? Berjalan di kelas, berjalan di koridor. Jangan berlari-lari di koridor. Maka keyakinannya berjalan di koridor. Jangan ramai. Berarti bagaimana? Keyakinan. Jangan ramai berarti apa? Ya, bicara sopan atau baik. Kemudian dilarang mengambil milik teman. Itu kan kalimat negatif, termasuk peraturan. Maka keyakinan kelasnya bagaimana? Bagaimana yang baik? Mengembalikan barang milik teman setelah dipinjam. Pinter. Sudah bisa membedakan mana peraturan dan keyakinan? Sudah paham? Tidak terlambat masuk kelas, tadi sudah. Bagaimana keyakinan kelasnya? Datang tepat waktu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 1. Contoh misalnya di kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian ada lagi setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Itu di kelas 1. Kalau yang di kelas 5 contoh, selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, bukan menjadi orang yang nggak baik, tapi selalu menjadi orang yang baik. Lalu yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain dan serta barang miliknya. Yang keempat apa itu? Bertanggung setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Itu adalah salah satu contoh. Bu, apakah boleh seperti itu? Boleh, tetapi kalau bisa itu datang dari dirimu sendiri. Kamu yakini bahwa kamu bisa melakukan itu. Sudah paham? Sudah. Bisa membuat ya? Cukup satu saja. Satu orang membuat satu saja. Oke. Sekarang Ibu akan bagikan stick note. Satu orang membuat satu. Silakan ditulis satu orang satu. Boleh? Pakai kata saya boleh? Saya. Ya, misalnya saya selalu saya datang sekolah tepat waktu. Boleh. Meyakini, harus benar-benar yakin ya bahwa kalian bisa melakukan itu. Yakin, seyakin-yakinnya. Boleh. Maka saya mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh. Nanti akan mengerucut anak-anak. Jadi jumlah siswa berapa ini? 28. Nanti keyakinan kelas itu anak-anak tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu nanti yang kita sepakati antara 3 sampai 7 jumlahnya.
Jadi kita rangkum, kita rapatkan jadi sedikit jadi 3 sampai 7. Jumlah siswa kan 28 ya. Oke. Silakan ditulis. Sudah selesai? Silakan ditempel di sini, Mas. Silakan ditempel. Iya, dikasih nama. Beri nama. Silakan ditempel di sini. Loh, enggak apa-apa. Sini, rapi. Saya kalau ada kata tidak berarti positif apa negatif? Ya, betul. Namanya sudah ya. Yang sudah silakan duduk. Oke, silakan yang lainnya. Pak I sudah. Ayo yang sudah duduk, Alfi. Oke. Baik. Oke, sudah. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya? Masih ada? Baik, sekarang akan kita bahas. Sekarang akan kita bahas contoh. Oh ya, ada yang satu ya? Satu. Sebentar, nanti kita lanjutkan dulu. Sudah? Ya. Enak. Sudah ya? Baik. Bu Fida minta satu siswa putri maju ke depan. Jangan. Ayo Mbak Nadine, sini Mbak Nadine. Sini Mbak Nadine. Tolong dibacakan yang pertama. Punyanya siapa itu? Raffi. Ya, Raffi itu apa itu? Saya bisa Datang tepat waktu, ya yang pertama. Datang tepat waktu. Terus berikutnya yang kedua. Saya bisa tugas. Datang tepat waktu ini termasuk keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Keyakinan ya, termasuk keyakinan. Ya, datang tepat waktu termasuk keyakinan. Terus Bisa mengumpulkan guru. Saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. keyakinan kelas, kalau ini nanti dituliskan peraturan kelas. Bedanya supaya tahu. Apa yang kedua Mbak Nadine? Saya bisa Mengumpulkan tugas tepat waktu. Masuk keyakinan atau peraturan? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, berikutnya apa?
Siapa itu? Zahra, mengumpulkan tugas tepat waktu sudah ada. Selanjutnya, Ais. Saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah ada. Apa lagi? Berkata sopan. Saya bisa berkata sopan saat pelajaran. Masuk mana ini? Masuk peraturan apa keyakinan? Masuk mana? Keyakinan. Bisa kan? Coba tadi. Berkata sopan. Berkata sopan apa Mbak Najib? Berkata sopan saat sedang pelajaran. Berarti kalau nggak sedang pelajaran jangan berkata sopan dong. Berarti bagaimana yang baik? Berkata sopan saat ada guru nggak ada guru bisa berkata sopan. Berarti berkata sopan di mana saja dan kapan saja. Berkata sopan di mana saja, dimanapun dan kapanpun. Oke, kapanpun. Oke, silakan coba lagi gantian. Yang laki-laki. Gantian. Tadi sampai sini, sampai Nadim. Nadimnya. Bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Masuk mana ini? Keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Bersikap sama berkata beda atau sama? Beda. Contoh bersikap santun. Bisa memberi contoh Mas? Misalnya ketika datang di pagi hari, Bapak Ibu guru kan baris-baris tuh ya, menyambut kalian. Kalian datang loh, ya sambil apa? Mengucapkan Assalamualaikum, gitu. Sambil meluk, ya. Itu termasuk apa? Bersikap sopan dan santun. Oke, masuk keyakinan ya. Bersikap sopan dan santun. Terus lanjutkan Mas. Saya membuang sampah pada tempatnya. Masuk peraturan apa? Kalau itu peraturan berarti keyakinannya bagaimana? Itu masuk keyakinan saya. Kalau misalnya tidak membuang sampah sembarangan, nah itu berarti apa? Pengukuran. Jadi apa tadi membuang sampah pada tempatnya? Lanjut Mas. Saya berangkat sekolah tepat waktu. Sama ya. Lanjut. Saya bisa datang di sekolah tepat waktu. Nah, Saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya bisa. siapa itu? Hasbi. Hasbi, dibacakan namanya. Terus Saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Abi. sama ya. Sama. Selanjutnya Saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah ada belum? Sudah ada. Sama. Oke, siapa itu? Zahira. Selanjutnya saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Safa. Sama atau tidak? Sama. Selanjutnya saya yakin bisa bicara sopan. Oke, selanjutnya Rizky, saya bisa datang tepat waktu. Sama ya. Oke. Terus Naura, saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Sama. Kemudian Faiz, saya bisa datang tepat waktu. Sama. Sama. Loh, kenapa kok bertanya begitu ke Faiz? Yakin ya Faiz ya? Yakin bisa melakukannya ya? Terus apa ini? Saya selalu datang tepat waktu sudah. Ya. Saya berjalan di kelas, Zaijan. Saya berjalan di kelas. Masuk keyakinan apa peraturan? Saya yakin ya.
tinjau ulang, kita bahas lagi. Alhamdulillah anak-anak sudah paham semua, sudah bisa membedakan mana yang peraturan dan mana yang keyakinan. Ternyata yang ditulis tidak ada yang peraturan, semuanya menulis keyakinan, tetapi banyak yang sama. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Tadi Zadan menyatakan berjalan di kelas. Nah, kalau berjalan di kelas ya sudah, jangan jalan-jalan. Apa namanya, duduk. Berjalan ya. Baik, anak-anak kita tinjau ulang kembali. Ya, tidak apa-apa. Anak-anak kita tinjau ulang kembali dari 8 keyakinan kelas ini mana yang sama. Karena tadi di awal Bu Fida sudah sampaikan ada antara 3 sampai 7 keyakinan kelas. Ini ada 8. Kira-kira mana yang bisa dijadikan satu? Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini tetap ya. Terus berkata sopan dan bersikap, jadikan satu bisa? Bisa. Berkata dan bersikap sopan terhadap siapapun. Ya. Gitu ya? Oke, nomor 3 dan 4 ini Bu Fida jadikan satu. Berkata dan bersikap sopan kepada siapapun. Ada lagi? Ya, ini berarti sudah jadi 1, 2, 3. Ini yang keempat berarti membuang sampah pada tempatnya. Tetap. Bagaimana kalau misalnya menjaga lingkungan kelas tetap bersih? Bagaimana? Ya, mungkin saya gitu ya. Menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Terus berjalan di kelas tetap seperti ini. Ya, tapi bahasanya kurang tepat. Bahasanya kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Ada yang bisa menambahi berjalan di kelas gitu toh? Berjalan di tapi tidak ada Tidak ada kata tidak. berjalan itu negara jalan berjalan di kelas dan saat istirahat. Pada saat istirahat. Berjalan di kelas pada saat berjalan di kelas pada saat istirahat. Begini. Begitu. Apa loh? Bagaimana? Berjalan di kelas dan di koridor. Berjalan di kelas dan di koridor. Tidak tambahi. Begitu. Berjalan di kelas dan di koridor. Begitu. Berjalan di kelas, di tangga dan di koridor. Di tangga kalian pernah lari-lari enggak? Di tangga dan di koridor. Ada lagi? Menghormati teman dan guru. Berarti tidak ada bullying di sini ya. Tidak ada yang melakukan bullying terhadap temannya. Apalagi toleransi. Contoh bentuk toleransi seperti apa? Contoh misalnya ketika membawa bekal makanan berbagi dengan temannya, itu termasuk salah satu toleransi. Baik. Yang mana? Menghormati teman dan guru. Sama ya? Menghormati sama toleransi sama? Toleransi terhadap teman dan guru.
ya? 4, 5, 6. Berarti ada 6 nilai kebajikan kita. Nanti yang akan kita jalankan sampai nanti kalian kelas. Ya. Nanti anak-anak dengan berjalannya waktu kita akan evaluasi nilai kebajikan mana yang bukan dilanggar, yang belum diterapkan oleh kita, oleh teman kita dalam kelas ini. Bu, ternyata yang poin 1 masih banyak yang belum menerapkan, Bu, datang tepat waktu. Oke, dari sini bisa disepakati ya. Kita bisa melakukan semuanya ya. 1, bisa melakukan apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, berkata dan bersikap sopan kepada siapapun. Yang keempat, menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Yang kelima, jalan di kelas, di tangga dan di koridor. Dan yang terakhir, yang keenam, toleransi terhadap sesama warga sekolah. Bersama tetap harus. Baik, dari sini minggu depan kita akan membuat poster terkait ini ya. Kemudian ditempel di dinding untuk dilaksanakan. Kenapa? Minggu depan. Baik, terima kasih anak-anak. Dari sini yang bisa Ibu sampaikan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak terkait modul 1.4 budaya positif, yang mana ada aksi nyata untuk pengimbasan ke rekan guru seperti apa. Jadi ilmu yang sudah kita dapat, kita peroleh, itu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Perubahan selalu terjadi, termasuk kemarin yang sudah kita laksanakan di ESI, yaitu format perubahan untuk pembiasaan Islami, salah satunya teknis bagaimana mengawal sholat duha. Nah, ini nanti harapan kami dari calon guru penggerak bisa berimbas kepada panjenengan ketika di kelas bisa melaksanakan praktek ini. Jadi apa saja yang termasuk budaya positif nanti akan saya sampaikan di sini, yakni teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi dan keyakinan kooperatif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mari kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin ini bisa dengan pahami ya. Jadi kenapa sih kita melakukan sesuatu itu? Apakah karena kita nggak nyaman, atau apakah karena ingin mendapatkan sesuatu? Nah, itu teori salah satu termasuk motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa nanti yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik,
psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat motivasi eksternal. Yang kedua yakni untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan sesuatu supaya dapat penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa nanti yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia berharap mendapatkan sesuatu. Kalau yang tadi karena tidak nyaman. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga ini motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari dirinya sendiri terbangun, bukan dari orang lain. Kemudian yang kedua tentang budaya positif yang kedua yakni tentang hukuman dan penghargaan. Mari kita baca kasus Ibu Anas di bawah ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Saya mau bertanya kepada Pak Jenengan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mungkin bisa menjawab singkat, monggo, terserah. Kalau setuju mengapa, kalau tidak setuju mengapa? Bu Meli, Bu Yola, Bu Rosi, Bu Saida, Bu Asri, kira-kira setuju nggak dengan tindakannya Pak Seno yang seperti itu? Ya setuju. Bu Asri tidak setuju. Kenapa Bu Asri? Itu akan semakin membuat Iva merasa tidak nyaman di kelas dan mungkin malah membuat dia semakin tidak baik dan tidak ingin berusaha menguasai materi. Karena merasa nggak nyaman dan mungkin malah akan membuat dia nggak mau belajar tentang matematika. Ya, terima kasih Bu Asri atas responnya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu Asri hukuman, Bu Yola hukuman. Kenapa Bu kok hukuman Bu? Karena kan Iva tidak bisa menjawab, jadi dihukum dia harus berdiri di depan kelas. Karena Iva nggak bisa menjawab, jadi dihukum berdiri di depan kelas. Termasuk hukuman. Ya, memang betul itu adalah termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Jadi di sini akan saya sampaikan apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi.
Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, itu menurut dosen tahun 2004. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita bisa melakukan restitusi ini nanti ketika ada suatu anak yang mengalami kegagalan di kelas. Ini adalah gambaran perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yakni disiplin dalam bentuk konsekuensi dan satunya adalah disiplin dalam bentuk restitusi. Misalnya identitas gagalnya, bentuk hukumannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Tapi dalam bentuk restitusi, ini merupakan pilihan bahwa hal itu tidak harus terjadi. Misalnya juga di hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Di restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lalu kemudian misalnya lagi korban mendapatkan keadilan di hukuman. Di konsekuensinya korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi di restitusi ini masih mengutamakan kebaikan hal positif yang ada. Contoh lagi di sini, yang ini ya. Negatifnya di hukuman awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi masih ada ancaman di hukuman ini. Di konsekuensi terucap kata-kata lakukan apa yang saya katakan. Kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi memunculkan dari si anak, dari anaknya sendiri. Iya. Jadi kalau di hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi netral, dan di restitusi ini positif. Jadi harapan nanti kita bisa mendapatkan restitusi ini. Kemudian, ini adalah kesimpulan. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ada anak yang melakukan kesalahan, langsung gurunya spontan memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anaknya. Kemudian yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah kesimpulan dari hukuman, apa yang dimaksud dengan hukuman. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Jika konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, ini sudah kita lakukan ada peraturan di kelas itu yang sudah disusun dengan anak-anak. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi misalnya tidak pakai seragam, ya, atau terlambat, maka konsekuensinya seperti apa. Kalau yang sudah kita terapkan, yang terlambat
ya tidak boleh masuk kelas dulu, berdiri dulu berdoa di depan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, berikutnya yakni hukuman atau konsekuensi. Ini saya tampilkan di tabel. Menurut panjenengan, yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat di sekolah, termasuk hukuman. Nanti saya tanya kenapa termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, termasuk hukuman ya? Karena fisik ya. Karena fisik, Bu Nelly karena fisik alasannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berarti kenapa kok disebut konsekuensi? Tanggung jawab dari kesalahannya tadi. Tanggung jawab dari kesalahannya tadi. Efek jerahnya juga nggak berlangsung lama. Efek jerahnya nggak berlangsung lama. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengajari teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Saya lanjut dulu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil nyawanya. Hukuman. Jadi begini, Bapak Ibu, hukuman itu diberikan jika tidak ada kaitan dengan sebabnya. Kalau konsekuensi itu tindakan yang diberikan karena ada kaitannya dengan sebab yang dia lakukan. Jadi contoh contoh misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi karena dia mencoret-coret kertas temannya, konsekuensinya mengganti kertasnya. Seperti itu. Jadi ada keterhubungan antara sebab dan akibat. Kemudian, berikutnya ini dihukum oleh penghargaan. Jadi hukuman kok diberi penghargaan. Menurut Alfihon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya, beliau juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Tetapi
penghargaan itu memiliki dampak. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Yang pertama, dampaknya penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau dalam jangka waktu panjang itu nanti kita bahas lagi. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya untuk berbuat sesuatu yang baik. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Maka tindakan baik yang kita lakukan itu hilang, nggak sadar kita, karena adanya penghargaan tadi. Selalu berharap ada penghargaan, ada penghargaan. Nah, ini penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi nggak ada motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku sesuai keinginan kita, terus diberi penghargaan, biar orang itu mau melakukan. Kemudian berikutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, jika diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ada lagi dampaknya, penghargaan ini dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu manusiawi. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, supaya guru saya senang. Jadi mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Berikutnya, penghargaan ini menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu nanti akan menciptakan kecemasan. Lalu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba, jadi pesimis. Sudah nggak pernah diberi kesempatan, nggak bisa mendapat penghargaan, jadi tidak ada semangat dari mereka. Lalu dampak yang lain ini, penghargaan mengurangi ketepatan. Riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain tidak. Hasil dari riset ini, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan yang dapat uang tadi. Lalu riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil dari riset ini, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Dampak yang lain ini yakni penghargaan mematikan kreativitas. Ini mungkin pernah terjadi di kelas jenengan. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi.
Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Berikutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Maka nggak usah dijanjikan kepada anak-anak, nanti akan ada penghargaan ini itu. Dampak yang lain di sini yakni penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, sama-sama mengendalikan perilaku. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Berikutnya, nah ini motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Jadi saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Mungkin ini yang pernah dialami guru kelas 1 ya, yang kemarin klinik untuk siswa yang belum bisa membaca sejumlah 18 anak, kalau nggak salah kemarin ada klinik. Jenengan yang tahu bagaimana mimik wajah mereka ketika mereka bisa membaca. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah oleh anak-anak. Jadi kita beri penghargaan padahal itu anak merasa senang, itu sudah merasa bahagia. Kemudian kita beri penghargaan itu sama dengan kita mengambil kegembiraan mereka. Nah, ketika murid panjenengan melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan jenengan lakukan? Yang pertama, apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Yang kedua, apakah jenengan mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Yang ketiga, apakah panjenengan mengingatkan murid panjenengan akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya? Atau panjenengan bertanya pada dia, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ataukah jenengan melakukan yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya? Kira-kira mana yang jenengan lakukan? Keempat. Keempat. Durasi keempat. Durasi yang pertama. Durasi yang pertama. Bu Yola yang keempat. Sama durasi. Bu Nelly yang mana? Bu Anis. Yang mana Bu Anis? Yang 4. Bu Nelly yang keempat. Bu Yuri yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kalau Bu Anis, dulu apa yang terjadi, bertanya dulu apa yang terjadi. Satu pihak misalkan ada anak bertengkar, satu anak misalkan tiba-tiba sudah dibawa ke KS dengan kondisi luka. Jadi ditanya dulu tadi dari dua pihak dan pihak yang tidak pihak ketiga yang tidak berhubungan. Ya, jadi ada dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari itu nanti kan kita bisa, karena mungkin nggak melihat langsung, jadinya
bisa diambil diambil garis besarnya, garis oh besar. kejadiannya seperti ini. Nah, baru nanti diambil tindakan selanjutnya. Iya, sebenarnya yang dilakukan Bu Asri itu sudah masuk dalam restitusi nanti. Jadi apa itu restitusi? Tadi sudah saya sampaikan nih. Jadi restitusi itu termasuk sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Tadi secara teori sudah saya sampaikan. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Tadi kata Ibu Anis, mengajak refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan. Nah, di restitusi ini refleksinya tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah tadi. Kenapa orang yang berbuat salah kok bisa diuntungkan? Kira-kira kenapa? Orang yang lebih baik lagi, ya. Jadi merasa terhakimi. tidak merasa terhakimi. Ya, di sini orang yang mendapat yang melakukan tadi ya, itu mendapat kesempatan untuk berkembang menjadi karakter yang lebih baik. Yaitu tadi memperbaiki sikapnya tadi. Ya, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, bukan diberi hukuman, bukan. Jadi restitusi ini memperbaiki hubungan juga. Jadi membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi proses refleksi dan pemulihan di sini. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita bisa menyampaikan kepada anak, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusia. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Mungkin dengan kita mengatakan seperti itu, anak-anak lebih terbuka dan lebih dekat dengan kita, mau mengungkapkan apa adanya. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Dalam restitusi ini kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. 4. Nah, untuk membimbing proses pemulihan diri ini, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi melihat konteks kesalahannya. Yang kedua, kita bisa mengatakan kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Kita lihat konteks kesalahannya dulu, baru kita bisa memilih dari kata-kata ini mana yang tepat. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Yang keempat, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Jadi bukan guru yang buat ibadah. Oh, ya mau ngebuat sering. Jadi nanti biar muncul dari dirinya sendiri. Mau diperlakukan seperti apa jika kamu mau berbuat salah? Kemudian apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Jadi kita mencoba mengorek Apa ya? apakah kamu memegang nilai ini? Nah, kalau tidak, lalu apa yang kamu percayai? Ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak, tapi lihat konteks kesalahannya gitu. Biar dia gagalnya dalam hal apa, ini bisa kita sampaikan. Tapi sampai yang keempat nih, ciri-cirinya. Sekarang yang kelima, ini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri. Restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena dalam restitusi diri ini murid belajar untuk mengubah kebiasaan, kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Ini juga sering saya temui di kelasnya Bu Asri nih. Siapa itu?
Betul. Iya betul. Jadi bu, jadi sering mengamati temannya Bu Nali. Dan Bu lapor. itu, ya sering lapor anaknya. Bu itu loh ngomong sendiri Bu itu jadi Enrico ya. Jadi nanti dengan restitusi diri ini dia akan cenderung untuk tidak mengomentari orang lain tapi lebih mengomentari dirinya sendiri sudah benar nggak apa yang dia lakukan gitu. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang kedelapan ini restitusi yang menguatkan. Nah yang kesembilan ini restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi ini guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Itu bisa jenengan ucapkan ke anak-anak yang mengalami kegagalan dalam bersikap. Lalu yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah biasanya anak yang berbuat salah ini kan mungkin dia minder dengan kelompok yang sudah dibentuk di kelas. Nah ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sebagai guru bisa jenengan pilih apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman dengan anak-anak, atau sebagai pemantau atau manajer. Bagaimana kalau kita sebagai teman? Sebagai teman, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kita bisa mengatakan, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu. Ada kata-kata kalimat ajakan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Tetapi ini juga ada dampak positifnya kalau kita memposisikan sebagai teman. Misalnya ketika anak itu mendapat suatu masalah, kemudian kita tidak membantu dia, akhirnya anak itu mengatakan, katanya sebagai teman kok saya tidak dibantu. Itu dampak negatifnya muncul seperti itu. Lalu apakah kita sebagai pemantau? Nah ini memantau berarti mengawasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, 1, peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Kita harus punya catatan-catatan tertentu kalau kita memposisikan sebagai pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, apakah kita sebagai penghukum? Kalau sebagai penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Panjenengan atau Bapak Ibu guru yang posisinya sebagai penghukum ini mengatakan, patuhi aturan saya atau awas. Penting gitu ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Terus berikutnya pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jangan sampai ya kita menjadi yang seperti ini ya. Kemudian, nah ini, apakah kita di posisi pembuat merasa bersalah? Nah, biasanya kalau kita memposisikan ini, suara guru akan lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini membuat siswa itu merasa bersalah.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya Allah gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi suaranya lirik, intonasinya pelan, ya? Di posisi iya macak melas, benar-benar macak melas itu. Jadi membuat siswa merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi dia merasa ya Allah aku sejelek itu ya gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi di sekitarnya. Nah, kalau di posisi manajer, ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita diskusi dengan anak-anak. Nah, jika di posisi manajer ini kita bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Contoh misalnya yang pertama, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Terus kemudian apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini yang sudah saya terapkan di beberapa kelas, termasuk tadi di kelasnya Bu Neli, kemarin di kelasnya Pak Taufan, kemudian di kelasnya Bu Agustin. Mungkin nanti bisa berimbas di kelas yang lain ya. Membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama melihat daftar kebajikan. Kemudian anak-anak menentukan nilai kebajikan apa yang diyakini bisa dilaksanakannya. Kemudian menyempurnakan daftar nilai kebajikan. Dan yang terakhir membuat poster. Ini yang belum kami laksanakan. Jadi ini adalah salah satu proyek nilai-nilai kebajikan. Yang sudah panjenengan kenal adalah profil pelajar Pancasila nih. Nah, di sini ada saya tampilkan salah satu proyek nilai-nilai kebajikan. Nanti akan saya tambahi yang lainnya. Ini anak-anak bisa memilih nilai kebajikan apa yang bisa dia lakukan, bisa diyakini, bisa melakukannya di kelas. Misalnya keterus-terangan ini mungkin jujur ya, peduli, rajin, integritas, kesetiaan, bersyukur, bijaksana, harga diri, rendah hati, dan yang lainnya. Mungkin dengan saya berikan PowerPoint ini. Berikutnya, bagaimana prosedur membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, mencatat semua masukan siswa. Jadi kita sampaikan dulu daftar kebajikan apa yang bisa diterapkan anak-anak. Baru kita berikan stick note. Anak-anak menulis satu saja nilai kebajikan yang dia yakini bisa dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contoh misalnya, tidak terlambat masuk kelas. Nah, bisa diganti menjadi hadir tepat waktu, seperti itu. Nah, setelah kita catat semuanya, kita tinjau kembali curah pendapat dengan anak-anak apakah ini termasuk peraturan ataukah keyakinan kelas. Kalau peraturan itu nanti ada konsekuensinya, tapi keyakinan ini bagaimana menanamkan kepada anak bahwa dia bisa melakukan itu. Jumlahnya tidak banyak. Kalau banyak maka anak-anak sulit untuk menghafalnya. Cukup kisarannya antara 3 sampai 7. Nah, ini contoh misalnya peraturan kelas. Jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya berjalanlah di kelas. Jadi kalimat-kalimat negatifnya diganti. Jangan ramai. Bisa diganti apa Bapak Ibu? Kalau jangan ramai, belajarlah dengan tertib. Belajarlah dengan tertib boleh. Dilarang mengambil milik teman. Kalimat positifnya, menggunakan barang milik pribadi. Menggunakan barang milik pribadi atau bisa mengembalikan barang milik teman yang sudah dipinjam. Tidak terlambat masuk kelas. Hadir tepat waktu. Okay. Nah, ini salah satu contoh di kelas 1.
salah satu contoh di kelas 1 ini, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini yang di kelas 1 ya. Terus yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini salah satu contohnya. Kalau yang di kelas 5, contoh keyakinan kelasnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, tidak usil ya. Artinya kalau tidak usil kan negatif ya kalimatnya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Menerapkan restitusi. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Ada 3 strategi. Langkah yang pertama yakni menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini menggunakan teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi Bu Asri sudah menyebut di awal. Ini sudah muncul Bu Asri ya. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua tindakan manusia itu pasti punya tujuan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan ke anak-anak. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, dengan ketika menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu bisa mengatakan kalimat seperti ini ke anak-anak yang mengalami kegagalan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalnya seperti itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikannya. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Kata-kata atau kalimat yang bisa jenengan ucapkan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi latar belakangnya apa? Bisa aja. Atau mungkin jenengan bisa menyampaikan atau mengatakan seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada. Hiburan main game. Nonton film. Ya, itu jenengan bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Yang terakhir yakni menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ya, oh tahu. Nah, jadi di menstabilkan identitas ini tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan dengan cara mengatakan kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya. Distabilkan dulu identitas anaknya, itu dikuatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau misalnya anaknya tetap merasa benar, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kadang kan ada orang yang merasa bahwa dirinya nggak nyaman karena tidak menjadi teman yang baik untuk dirinya sendiri itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kata-kata berikut ini bisa jenengan gunakan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dikuatkan. Lalu yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap yang baik. Ini yang kalimat yang bisa diucapkan ketika kita melakukan validasi tindakan. Kemudian berikutnya, menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal.
Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Terima kasih banyak. Lalu yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan ini penting Bapak Ibu. Menanyakan ke anak-anak ini penting. Kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, panjenengan nanti bisa membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, nah, jenengan dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Itu. Jadi sesuai keinginannya mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif ini. Mari bekerja sama membangun budaya positif di sekolah kita. Mari. Mungkin nanti bisa mengimbas ke berapa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan lumayan. Kelasnya Bu Nani sudah iya. Kalau misalnya butuh stick note atau apa, monggo ke Bu Nikma. Kalau misalnya butuh membuat itunya terus ditempel di kelas. Kelas saya itu kan sering terjadi kejadian Bu ya. Iya. Anak yang mengisengi temannya, sering ya nggak ngisengi Usil. ucapan, usil, ngisengi perbuatan juga yang melorotin celana. Udah kelas 5 loh ya padahal. Dan gitu ketika ditanya, saya kadang tanyanya, saya balik ke mereka, kalau kamu yang digitukan, kamu mau nggak? Nah, terus jawabnya nggak mau. Tapi nanti kejadian lagi besoknya sama anak yang sama juga kembali melakukan keusilan yang lain. Itu Bu kelasnya Bu Asri sudah ada tata tertib gitu. Udah. Iya. Itu juga ada kayak kelas tapi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh iya, yang di dinding itu ya. Iya. Terus kadang kalau pas udah mentok beberapa anak itu saya sampai sudah nggak bisa nasihati lagi. Saya akhirnya keluar ancaman saya Bu. Akhirnya nggak boleh hukum. Tapi sudah saking mentornya. Posisi mana? Saya tulis di jurnal kedisiplinan ya, sampai saya gitu. Ini jurnal kedisiplinan nanti dilihat sama Pak Faiz loh ya. Ya, itu cara paling ampuh. Yang mana? Yang menghukum? Jurnal kedisiplinan. Iya, mengancam. Iya. Berarti belum tumbuh dari dirinya sendiri ya, untuk bisa berubah itu belum. Sampai diminta untuk refleksi, kamu tadi ngapain? Enggak. Menurutmu itu salah nggak? Enggak. Iya, saya Enggak salah, enggak. Gitu, Bu. Padahal itu Salah. Yang dilakukan Bu Asri, usilan yang dilakukan itu Bu sudah Asri mengganggu melakukan itu temannya. ketika proses pembelajaran, ketika refleksi Iya. itu. Mungkin begini nanti. Dipanggil sendiri. Iya, artinya jangan di depan anak-anak. Jangan melakukan pendekatan secara persuasif. Nanti ibu butuh waktu ya setelah jam istirahat atau ketika pulang kita ketemu di server misalnya. Iya. Jadi kita ajak ngobrol berdua terkait itu tadi. Jangan bisa melaksanakan segitiga restitusi tadi. Anak mungkin iya. kalau saya melihat anak-anak melakukan seperti itu karena ada kebutuhan di rumahnya yang tidak bisa terpenuhi. Jadi imbasnya ke sekolah. Ya mungkin itu menjadi amat dari apa jenengan sadar. Amin. Ya ngapunten, mungkin ada respon lagi atau refleksi yang lain. Kayak tadi anak saya tuh Bu, lampu itu kan mati, kena Iya. bola. Iya. Terus saya nanya, kenapa lampunya mati? Itu mereka tuh saling melempar. Ini Bu, ini karena ini. Biola nggak nyalain siapa-siapa, tapi kalau sampai lampu itu jatuh terus kena kalian, tapi tetap aja Bu anak-anak itu saling menyalahkan. Padahal saya tahu siapa tapi dia tuh kayak menyalahkan orang Iya. lain gitu. Nggak mau mengakui kesalahannya Iya, nggak sendiri. mau tahu. Iya. Padahal sudah saya pancing, Bu Yola nggak nyalahkan, Bu Yola nggak nyuruh ganti. Tapi kalau lampu itu sampai jatuh terus kena kepala kalian gimana? Begini Bu Yola, kadang anak itu menghindari apa yang dia lakukan. Nah, karena takut. Iya, karena takut. Karena ya itu tadi salah satu cara Bu Yola bisa meluangkan waktu sedikit di luar jam pembelajaran untuk memanggil anak tadi. Andai dia tetap tidak mau mengakui kesalahannya, padahal jenengan tahu sendiri bahwa dia salah.
setelah digali, kemudian empatinya tadi loh, bisa jenengan lihatkan CCTV. Dengan begitu anak sudah tidak berani lagi untuk berbohong. Dia tuh belum berhadapan sama saya di Banyuaska, maju ke depan. Dia terus ketakutan sendiri karena mungkin dia ngerasa kalau dia tuh salah, Bu. Iya. Lagi pulang sekolah mau saya panggil, pasti dia masih ketakutan. Iya. Ya mungkin bisa satu tadi keyakinan kelas dibentuk dulu, dibuat dulu. Anak-anak kamu yakini bahwa kamu bisa melakukan itu. Kalau hanya sekedar tulisan ditempel, sudah nggak akan bisa berjalan. Jadi memang harus benar-benar dari dirinya yakin bahwa saya bisa datang tepat waktu, saya ada tepat waktu, saya mengumpulkan tugas tepat waktu, itu harus diyakini. Kayak istighfar, yang miso nanti istighfar kayak apa? Membuat hukuman yang nggak masuk akal. Misalnya ayo yang sholatnya nggak serius tak suruh pulang 100 kali. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya, betul. Nah, hal-hal seperti itu malah nggak membuat takut anak. Betul Bu Nelly. Aku sering dengar waktu sholat duha, imam bilang, nggak serius nanti tak suruh pulang 100 kali gitu. Ya gak mungkin, gak mau didatain, kamu malah ditertawakan. Iya, betul. karena nggak masuk akal. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Betul Bu Nelly. Jadi ini memang perlu kita semuanya bersama untuk memperbaiki semua itu. Bukan hanya jenengan yang ada di sini ya. Nanti mungkin bisa getuk tular dengan teman-teman tim yang lainnya dalam menanggapi anak-anak masalah seperti ini. Iya. Yang selama ini mungkin yang sudah kita lakukan menulis istighfar, ditandatangani orang tua, ditandatangani guru, begitu kan ya. Tetapi menumbuhkan dari dalam dirinya si anak itu lagi. Ya itu memang perlu waktu, perlu kesabaran dengan semuanya. Karena dengan menulis itu mereka bisa bikin. Kalau kemarin belum bisa nulis itu kan, tapi nulis itu lagi. Ya itu. Tuh rasanya masih kayak alamat segini, alamat gitu. Iya. Belum tumbuh dari dirinya sendiri. Mereka sendiri kayak enggak. Ya semoga nanti dengan adanya restitusi ini ada perubahan sikap dan perilaku anak-anak. Karena anak itu iri, Bu itu kemarin Meso dihukum, kok itu tadi Meso nggak dihukum, Bu aku Meso dihukum itu kok enggak, nah itu tuh saling iri gitu loh Bu. Makanya sering lapor anak kelas 1, Bu itu Meso Bu. Karena dia merasa Kamu kemarin dihukum loh, disuruh istighfar, kok dia Meso nggak disuruh dihukum. Sifatnya guru sebagai penghukum, bukan sebagai manajer. Tinggal kita bagaimana menempatkan posisi kontrol kita. Apakah sebagai teman, tadi, apakah penghukum, ataukah sebagai manajer dan yang lainnya. Ya kurang lebihnya saya sangat berterima kasih tentang jenengan. Semoga nanti berdampak pada sekolah kita, wabil khusus ke kelas-kelas jenengan, anak-anak menjadi semakin lebih baik akhlak dan sikapnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih nggih. Saya matikan dulu.